Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami dalam channel His Judgment. Pada saat ini kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua untuk tanggal 13 Juli 2024. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami sampai pada saat ini. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Setiap Hari dalam Pelayanan Yesus. Ayat intinya terdapat dalam Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti apa keseharian dalam kehidupan Yesus? Bagaimana jika kita menemaninya selama seminggu penuh? Kitab Markus membantu kita menghayati pengalaman ini di bagian terakhir pasal pertamanya, dalam Markus pasal 1 ayat 16-45. Kita akan menemani pada saat ini ya, dalam pelajaran sekolah sahabat kita akan mencoba menemani Yesus dengan memanggil sekelompok nelayan untuk mengikuti dia sepenuh waktu, menikmati hari Sabat yang sibuk, dan terakhir kita akan melihat apa saja adat istiadat mereka sehari-hari. Pada bagian yang pertama kita akan mempelajari kegiatan khusus dari Yesus apa saja, yaitu memanggil murid dalam Markus 1 ayat 16-20, atau dia mencari jiwa ya. Kemudian yang kedua, kegiatannya di hari Sabat seperti apa? Yang pertama dia berkhotbah di sinagog, kemudian dia juga menyembuhkan. Dan kegiatan sehari-harinya, kita akan mempelajari kegiatan sehari-harinya yaitu berdoa dan berkhotbah, kemudian menyembuhkan dan menghormati hukum. Mari kita pelajari pelajaran kita satu persatu. Yang pertama, kegiatan khusus dari Yesus. Apa sih kegiatan khusus dari Yesus? Yaitu memanggil orang-orang menjadi muridnya. Dalam Markus 1 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dalam Injil Markus dicirikan oleh ringkasan singkatnya. Jika kita tidak melihat Injil lainnya, kita mungkin akan mengambil kesimpulan yang salah mengenai panggilan ini. Ini bukan pertama kalinya orang-orang ini bertemu dengan Yesus. Sebagai pengikut Yohanes Pembaptis, mereka telah mendengar perkataan Yohanes tentang Yesus, dan mereka mengikuti dia. Yang pertama melakukannya adalah Andreas dan Yohanes, disusul saudara-saudaranya masing-masing dalam Yohanes 1 ayat 35-42. Nah, Yesus berkhotbah dari perahu Petrus dan kemudian terjadilah tangkapan ikan yang ajaib. Jala keempat bersaudara itu hampir terkoyak karena banyaknya ikan berdasarkan Lukas 5 ayat 1-7. Saat Yakobus dan Yohanes memperbaiki jala, Petrus tersungkur di kaki Yesus dalam Lukas pasal 5 ayat 8-11. Yakobus dan Yohanes pada akhirnya meninggalkan ayah mereka yang bertanggung jawab atas bisnis keluarga. Dan Petrus dan Andreas meninggalkan mata pencarian mereka untuk menjadi penjala jiwa. Dengan menaati panggilan Yesus, mereka mengubah kehidupan mereka dan kehidupan seluruh dunia. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh Yesus adalah kegiatan khususnya, yaitu menjangkau murid. Memanggil orang-orang di mana dia telah bertemu, dia telah mengajar dan mengajak mereka menjadi muridnya. Dan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai umat-umat Tuhan, di mana ketika Yesus terangkat ke sorga, ketika Yesus setelah dia disalibkan, dia bangkit, ada satu perintah atau amanat agung yang dia sampaikan, yaitu kita
pergi menjadikan murid. Ya. Karena inilah teladan dari Yesus. Itulah tugas dan tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas tua-tua jemaat, tapi semua kita yang mengaku pengikut Kristus. Kita ditugaskan karena kita telah diberikan kuasa di dalam Tuhan. Kita diberikan kuasa juga untuk dimampukan menjangkau orang-orang lain yang belum mengenal akan Yesus. Ini tugas khusus. Nah, sekarang mari kita lihat kegiatan Yesus pada hari Sabat. Apa yang dia lakukan? Yang pertama yang dia lakukan adalah berkhotbah di sinagog. Markus 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Injil memperjelas bahwa pergi ke sinagog atau rumah ibadat pada hari Sabat adalah kebiasaan Yesus. Bukan suatu peristiwa yang terisolasi ya. Berdasarkan Lukas 4 ayat 16, kebiasaannya pada hari Sabat. Dia ada dalam rumah ibadat, mengajar ya, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat. Kalau kita mungkin ya, pada hari Sabat kita ke gereja belajar firman Tuhan ataupun mengajar firman Tuhan. Bagaimana reaksi orang-orang terhadap khotbah Yesus dalam Markus pasal 1 ayat 22? Kita bisa lihat. Ketika dia menyampaikan khotbah-khotbahnya, pengajarannya, ada beberapa reaksi dari orang-orang tentang khotbahnya. Tentunya tidak semua orang senang. Dalam Markus pasal 1 ayat 27 sampai 28 di sana diceritakan bahwa musuh memutuskan untuk menghentikan kebaktian tersebut dengan harapan dapat menghilangkan pengaruh Yesus dalam Markus 1 ayat 23 sampai 26. Tapi justru intervensi itu menyebabkan orang-orang semakin dipengaruhi oleh Yesus. Jadi ada saja orang-orang yang mencoba mengintervensi supaya pengaruh dari Yesus ini, ajaran-ajaran dari Yesus ini tidak diterima. Tapi justru intervensi itu malah menyebabkan orang-orang semakin apa? Semakin penasaran dan semakin dipengaruhi oleh Yesus. Ada 3 fakta menonjol dari cerita ini. Yaitu yang pertama, tentunya ada setan di gereja. Kalau dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 ada lalang di dalam gereja dan kita tidak dapat membedakannya. Jadi dimanapun kita berada, sekalipun dalam acara kebaktian, di gereja, di rumah, pasti setan itu ada. Tujuannya untuk apa? Agar supaya kita tidak dipengaruhi oleh kuasa Yesus. Di dalam gereja pasti ada lalang. Tapi kita tidak bisa menentukan siapa di antara kita yang lalang, siapa yang gandum. Itu adalah urusan Tuhan. Yang pastinya, yang Tuhan mau ketika kita berada di dalam gereja adalah kita tetap berfokus dan tetap mau dipengaruhi oleh firman Tuhan, oleh Yesus Kristus sendiri. Kemudian yang kedua, fakta yang menonjol dari kisah ini adalah setan itu dia tahu siapa Yesus. Dan dia mencari cara untuk menetralisir pengaruhnya. Jadi sebenarnya setan itu tahu. Nah, kadangkala juga kan kita seperti itu. Kita memang percaya, kita tahu Yesus. Tapi Alkitab juga menuliskan bahwa setan-setan pun percaya. Nah, inilah kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengatakan kita kenal Yesus, tapi ternyata benar kita kenal Yesus, tapi kita ini adalah lalang atau kita ini adalah setan. Ya, kita harus berhati-hati dengan hal ini. Untuk itu di dalam gereja marilah jadi umat-umat Tuhan yang benar-benar umat Tuhan. Bukan lalang, bukan setan. Yang ketiga, Yesus memerintahkan dia untuk diam. Yesus sampaikan diam. Karena ini bukan waktunya untuk secara terbuka menyatakan dirinya sebagai Mesias. Jadi Yesus bilang ini belum waktunya dia menyatakan dirinya sebagai Mesias. Ya. Saudara-saudaraku, bagian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengadakan penyembuhan. Dalam Markus 1 ayat 32 firman Tuhan, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Jadi
Kegiatan pertama yang dia lakukan di hari Sabat adalah ibadah, ke sinagog, mengajar, berkhotbah. Kemudian yang kedua, mengadakan penyembuhan. Di akhir kebaktian di sinagog, Yesus bersama keempat muridnya pergi ke rumah Petrus untuk menikmati makanan. Saat mereka menyiapkan meja, mereka menceritakan kepada Yesus tentang ibu mertua Petrus yang terserang demam. Setelah sembuh, wanita ini mengabdikan dirinya untuk melayani para tamu. Manfaat yang Yesus berikan kepada kita membangkitkan keinginan kita untuk membagikannya kepada orang lain. Sama seperti mertua dari Petrus. Ketika dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, dia bagikan itu kepada orang lain. Sama halnya saudara-saudaraku. Ketika kita datang ke gereja, ketika kita berfokus sama Tuhan, kita memiliki kesembuhan itu, dan itu kita bagikan pada orang lain. Tapi kalau kita ke gereja, pikiran kita hanya untuk mencari kesalahan orang lain, maka tidak ada manfaat yang akan kita bagikan bagi orang lain, bukan? Inilah yang harus kita pelajari bersama. Mujizat kerasukan setan menjadi topik perbincangan di banyak rumah di Kapernaum. Jadi, pada akhir jam suci Sabat ketika matahari sudah terbenam, mereka membawa banyak orang sakit kepada Yesus untuk disembuhkan. Kita lihat cerita ini. Ketika mujizat ini terjadi, ada mujizat yang dilakukan terhadap orang yang kerasukan setan. Pada akhirnya setelah tutup Sabat lah istilahnya ya, matahari terbenam, banyak orang pada akhirnya datang kepada Yesus membawa orang-orang yang sakit agar bisa disembuhkan. Sungguh menyenangkan betapa serunya seruan pujian bergema di rumah Simon Petrus. Dan tidak hanya pujian bagi orang yang disembuhkan, Yesus sendiri bersuka cita karena membawa kesembuhan bagi mereka. Inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dia beribadah dan dia juga melakukan hal-hal yang baik. Setelah hari yang melelahkan hingga larut malam, Yesus akhirnya dapat beristirahat. Mari kita masuk pada bagian yang ketiga. Kita lihat kegiatan sehari-hari dari Yesus. Dia berdoa dan berkhotbah, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pada hari Minggu, para murid menunggu Yesus berkhotbah di kota. Namun rencana Yesus berbeda. Karena dia harus memberi manfaat kepada banyak orang melalui perkataan dan tindakannya. Namun, saudara-saudaraku, perhatikan ini. Yesus tidak bertindak atas inisiatifnya sendiri. Seperti biasa, dia pergi terlebih dahulu untuk berbicara dengan Bapanya agar dia dapat memberitahu Bapa apa yang harus dia lakukan hari itu. Setiap hari Yesus biasa mencari Tuhan dalam doa dan dia mengajak kita untuk meniru dia. Dalam situasi khusus, ia bahkan mendedikasikan seluruh malamnya untuk berdoa. Bukankah kita seperti Yesus harus mencari Tuhan setiap hari dalam doa untuk mengetahui kehendak-Nya? Dalam situasi khusus, bukankah kita akan mencari Dia khususnya dalam doa? Kegiatan sehari-hari Yesus selanjutnya adalah melakukan penyembuhan dan menghormati hukum. Dalam Markus pasal 1 ayat 44, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Kita lihat suatu kisah di mana penderita kusta yang terisolasi dari semua kontak manusia karena penyakitnya, dia datang berlutut di hadapan Yesus memohon kesembuhan. Pada zaman itu, penyakit kusta dianggap sangat najis sehingga orang-orang harus menjauhi orang yang terkena penyakit ini. Karena kalau tidak, mereka pun akan dianggap najis. Di depan orang banyak, Yesus melakukan sesuatu yang seakan
bertentangan dengan hukum karena kan tidak boleh. Dia menyentuh penderita kusta dan karena itu menjadi najis, ya kan? Namun, bukannya menerima kenajisan, si penderita kusta itu justru menerima kesembuhan dari Yesus. Luar biasa. Saat kita datang kepada Yesus, saudara-saudaraku, sama seperti penderita kusta ini, dengan segala dosa dan kekotoran kita, Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memberi kita pengampunan dan kesembuhan. Dia akan membuat kita bersih seperti Dia. Itulah sebabnya mari kita lihat. Ketika itu terjadi, setelah penyembuhan itu, Yesus memberikan 2 perintah dengan tujuan yang berbeda. Ada 2 perintah. Ya, 2 perintah. Apa itu? Perintah yang pertama, dia menyuruh orang yang telah sembuh dari kustanya ini untuk menunjukkan dirinya pada para imam. Ya, sesuai dengan hukum ya tentunya. Karena dia mau menunjukkan bahwa dia memiliki rasa hormat terhadap hukum pada saat itu. Dan hal yang lain tujuannya adalah dia mau memberi tahu kepada para imam atau dia memberi kesempatan kepada para imam agar bisa menerima dia ini sebagai Mesias. Jadi ini tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua, alasan dia memberi perintah untuk orang ini pergi, yaitu agar supaya membungkam. Apa tujuannya untuk membungkam? Tujuan Yesus untuk membungkam itu. Dia mau mencegah para imam agar tidak lagi mempunyai kecenderungan negatif terhadap penderita kusta, di mana dianggap terisolasi, najis, dan lain sebagainya. Ini yang dia mau supaya para imam ini akan bungkam dan tidak akan lagi berpikiran atau mempunyai kecenderungan yang negatif seperti ini. Karena dia telah buktikan bahwa ketika orang yang sakit kusta itu dia layani, tidak ada masalah dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia juga ingin membangkitkan harapan mesianik di tengah orang-orang banyak. Inilah tujuan dari Yesus. Artinya, dia menghormati hukum. Jadi, saudara-saudaraku, Tuhan kita ini luar biasa. Ketika dia ada di atas dunia sebagai Yesus Kristus, dia taat terhadap hukum dan bahkan dia memberikan satu teladan yang layak untuk kita teladani. Tidak boleh menganggap orang lain itu hina. Dan inilah yang Yesus mau ajarkan. Kutipan yang terakhir untuk kita. Dalam buku Step to Christ halaman 77. Kehidupan juru selamat di bumi bukanlah kehidupan yang mudah. Namun dia tidak pernah lelah bekerja untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Dia menjalani kehidupan yang tidak egois sejak kelahirannya hingga kematiannya. Ia tak berusaha lepas dari kerja keras dan perjalanan yang melelahkan. Dia tidak hindari itu. Dia mengatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menebus banyak orang. Matius 20 ayat 28. Inilah satu-satunya tujuan besar dalam hidupnya. Segala sesuatu yang lain kurang penting. Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan bagaikan makanan dan minuman baginya. Tidak ada pemikiran tentang diri sendiri dalam pekerjaan Yesus. Saudara-saudaraku, kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini boleh memotivasi kita, menguatkan lagi iman kita untuk supaya kita hidup dengan baik dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarga jemaat bersama dengan Tuhan. Jauhkanlah segala sesuatu hal yang negatif yang selama ini mungkin masih ada dalam diri kita, agar kita
didapati sebagai gandum bukan lalang, agar kita didapati sebagai umat-umat Tuhan yang benar, umat-umat Tuhan yang betul, bukan kebetulan. Mari kita minta doa, mari kita minta kuasa, mari kita minta pertolongan dari Tuhan, agar kita boleh dapat dimampukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami Tuhan, dan berikan kami roh kerendahan hati agar kami boleh dapat menerima setiap firman Tuhan pada saat ini. Tuntun kami Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.